Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pengantar ekonomi pembangunan, yang hari ini kita akan membahas salah satu topik yang berhubungan dengan ekonomi pembangunan, yaitu mengenai karakter dan ciri-ciri dari negara berkembang. Kenapa negara berkembang? Karena negara berkembang merupakan objek studi dari ilmu pengantar ekonomi pembangunan. Ya, ekonomi pembangunan itu memang menyoroti kondisi ekonomi, pertumbuhan, dan perkembangan ekonomi di negara-negara berkembang. Maka dari itu, untuk mempelajari ekonomi pembangunan lebih lanjut, perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa saja karakter dan ciri-ciri yang dimiliki oleh negara berkembang. Baik, sebagian besar negara berkembang itu memiliki tujuan yang hampir sama. Tujuan negara-negara berkembang itu diantaranya adalah memerangi kemiskinan, ketidakmerataan atau kesenjangan, kemudian juga mengurangi pengangguran, menyediakan akses pelayanan pendidikan yang baik, menyediakan akses kesehatan yang baik, menyediakan fasilitas perumahan dan makanan atau pangan, sehingga rakyat di negara tersebut bisa mendapatkan kesempatan yang lebih luas, kesempatan yang lebih besar di bidang ekonomi, sosial, politik, sekaligus bisa menciptakan adanya persatuan bangsa. Ya, jadi suatu negara jika mereka itu tidak bisa memenuhi akses layanan dasar seperti akses untuk mendapatkan pangan, pendidikan, dan kesehatan, itu cenderung rentan untuk mengalami perpecahan bangsa. Maka dari itu negara-negara berkembang terus berusaha, terus berjuang untuk memerangi hal-hal negatif atau masalah-masalah ekonomi di negara mereka. Nah, pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa saja struktur ekonomi yang biasanya dimiliki oleh negara berkembang. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 struktur ekonomi. Yang pertama adalah ukuran negara. Ukuran negara ini terdiri dari, bisa dilihat dari sisi geografis, sisi jumlah atau pertumbuhan penduduk, serta sisi pendapatan. Nah, pertama ke sisi geografis. Negara yang memiliki luas wilayah yang kecil itu cenderung memiliki sumber daya alam yang terbatas, sehingga ia akan memiliki keterbatasan untuk mengolah sumber daya yang dimilikinya. Selanjutnya penduduk. Negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar itu juga akan kesulitan untuk mengelola negaranya, mengelola perekonomian negaranya. Dan yang ketiga yaitu pendapatan per kapita suatu negara merupakan faktor yang dominan dalam mengukur potensi ekonomi yang penting dan menjadi faktor yang membedakan antara satu negara dengan negara yang lain. Contohnya, India dan Singapura itu negaranya luas mana? Luas India. Jumlah penduduknya lebih banyak India. Tapi dari segi pendapatan per kapita, mereka ini berseberangan ya, sangat berkebalikan. Pada tahun 1984, penduduk India itu sekitar 740 juta jiwa. Ini kalau dihitung-hitung hampir 3 kali lipat ya dari penduduk Indonesia sekarang. Ini aja India di tahun 1984. Saya belum lihat data penduduk India sekarang berapa, tapi otomatis ini berkali lipat dari penduduk Indonesia. Nah, pada waktu itu di tahun 1984, pendapatan per kapita penduduk India hanya $265. Ya, 265 US dollar. Sedangkan Singapura yang luasnya tuh paling satu kabupaten di Pulau Jawa, itu penduduknya tuh hanya 2,6 juta di tahun 1984. Mereka itu pendapatan per kapitanya bisa mencapai 5.900 per
tahun. Nah, bayangkan ya, antara 265.000 dibanding dengan 590 per tahun. Nah, ini menunjukkan bahwa ukuran negara itu juga bisa mempengaruhi struktur ekonomi negara berkembang. Kemudian evolusi sejarah. Evolusi sejarah ini terkait dengan bagaimana sejarah suatu bangsa itu dulunya dibangun. Misalnya, kalau di pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa negara berkembang itu kebanyakan didominasi oleh negara-negara bekas jajahan. Ya, nah ini yang menunjukkan bahwa struktur ekonomi negara berkembang itu kebanyakan berasal dari evolusi sejarah, yang mana kebanyakan atau mayoritas negara berkembang adalah negara bekas jajahan. Ya, ada sih beberapa negara di Amerika Latin yang tidak menjadi bekas jajahan, tapi sebagian besar negara berkembang merupakan negara bekas jajahan. Kebanyakan mereka ini dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa Barat seperti Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, dan Portugal. Kemudian sumber daya alam dan fisik dan manusianya ya. Jadi sumber daya di sini ada sumber daya manusia dan sumber daya fisik. Potensi pertumbuhan ekonomi suatu negara umumnya dipengaruhi oleh adanya sumber daya alam fisik atau tanah atau fisik atau manusia seperti tanah, tambang, serta bahan mentah lainnya. Selain bahan fisik semacam bahan tambang, ternyata sumber daya manusia itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana kondisi ekonomi suatu negara, baik dari segi jumlah maupun tingkat pendidikan. Misalnya ya, negara-negara anggota OPEC atau negara-negara penghasil minyak bumi, penduduknya sedikit tapi jumlah produksinya sangat besar. Sedangkan negara-negara yang punya sumber daya terbatas itu tingkat produktivitasnya rendah. Contohnya, Bangladesh itu hanya memiliki sedikit sumber daya alam dan tanahnya juga kurang subur. Jadi Bangladesh cukup mengalami kesulitan ekonomi yang berat ya. Dan ini sangat berdampak terhadap struktur ekonomi negara ini. Kemudian yang keempat adalah kepentingan relatif sektor pemerintah dan swasta. Nah, ini terkait dengan bagaimana peran atau pencampuran peran atau kerja sektor pemerintah dan swasta. Jadi negara berkembang itu biasanya masih sistemnya itu masih menggunakan campuran sektor pemerintah dan swasta. Beda dengan negara-negara maju yang lebih mengunggulkan sektor swastanya ketimbang percampuran antar sektor. Kemudian struktur industri. Nah, negara berkembang struktur industrinya itu cenderung tradisional dengan teknologi yang masih ketinggalan zaman, ya. Teknologi di negara berkembang itu cenderung sulit berkembang. Kemudian peran sektor manufaktur dan jasa di negara berkembang juga sangat berbeda besar dengan negara maju. Sedangkan negara maju itu struktur industrinya sudah modern, mereka sudah canggih, teknologinya berkembang, teknologinya maju. Kemudian yang terakhir, tingkat ketergantungan terhadap ekonomi luar negeri dan kekuatan politik, pembagian kekuasaan, kelembagaan dan politik dalam negeri. Jadi negara berkembang itu senantiasa bergantung dengan negara luar yang ekonominya itu lebih maju. Jadi negara kaya ini bisa saja memberikan donatur, memberikan sumbangan, bahkan memberikan utang kepada negara berkembang. Nah, ini menunjukkan adanya tingkat ketergantungan yang tinggi antara negara berkembang dengan negara maju. Selanjutnya yaitu ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama, standar hidup rendah. Jadi, karena tadi negara berkembang itu penduduknya cenderung memiliki pendapatan yang rendah, sehingga mereka tidak bisa meningkatkan standar atau kualitas hidup rendah mereka. Penghasilan yang rendah mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan pangan, sandang, perumahan, bahkan kebutuhan untuk mengakses pendidikan dan layanan kesehatan.
Rendahnya pendapatan tersebut mengakibatkan mereka tidak bisa mengkonsumsi makanan bergizi, kemudian mereka juga tidak bisa baca tulis, tingkat pendidikannya rendah, dan rentan terkena penyakit. Inilah yang merupakan salah satu ciri-ciri negara yang berkembang, yaitu penduduknya memiliki standar hidup atau kualitas hidup yang rendah. Kemudian produktivitas rendah. Nah, produktivitas rendah ini terkait dengan jumlah faktor produksi yang terbatas yang tidak diimbangi dengan jumlah angkatan kerja, sehingga mengakibatkan lemahnya daya beli serta sektor usaha mengalami kesulitan untuk meningkatkan produksinya. Dalam faktor ciri kedua ini, produktivitas rendah terkait dengan ketika suatu negara itu memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi, tapi negara tidak bisa menciptakan faktor produksi, termasuk lapangan pekerjaan. Nah, di sini akan menyebabkan produktivitas rendah sehingga akan berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk besar dan beban ketergantungan tinggi. Jadi, kenapa kalau kalian perhatikan banyak sekali program atau upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakatnya itu mau menggunakan alat kontrasepsi, seperti halnya program KB atau keluarga berencana yang sudah digalakkan sekitar tahun 70-80. Nah, itu tandanya negara kita itu menyadari bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali itu akan menjadi beban dan ketergantungan tinggi bagi negara. Bayangkan jika semisal suatu negara penduduknya sangat banyak, tapi mereka ini sumber daya manusianya rendah, mereka tidak punya skill, mereka tidak punya kemampuan, kemudian tingkat pendidikannya juga tidak bagus, maka itu akan menyebabkan menjadi beban dan menyebabkan mereka tergantung pada negara. Kemudian yang keempat yaitu pengangguran tinggi serta lapangan kerja yang sangat terbatas, ya. Karena tadi pertumbuhan penduduknya banyak, sedangkan lapangan kerja yang tersedia itu sangat terbatas. Maka dari itu akan terjadi perebutan lapangan kerja di antara penduduknya. Penduduk yang tidak memiliki skill, tidak memiliki kemampuan yang baik, maka terpaksa dia akan menjadi pengangguran. Dan tentu saja pengangguran ini merupakan salah satu indikator pengukuran sejauh mana perkembangan perekonomian suatu negara itu bisa dilihat. Tingginya angka pengangguran itu mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi tinggi. Jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada kesempatan lapangan kerja yang tersedia, dan tingkat pertumbuhan keduanya tidak seimbang dari waktu ke waktu. Kemudian yang kelima yaitu ketergantungan pada produksi pertanian dan barang ekspor primer. Oke, jadi negara berkembang tadi struktur ekonominya itu kebanyakan masih bergantung pada sektor pertanian atau agriculture. Kemudian ini juga menjadi ciri negara berkembang, ya, bahwa negara berkembang itu tergantung pada produksi pertanian dan barang ekspor primer. Barang ekspor primer itu seperti apa? Barang ekspor primer itu misalnya negara kita itu penghasil minyak bumi mentah. Nah, karena kita punya keterbatasan teknologi, kita tidak punya tenaga ahli, kita tidak punya mesin untuk mengolah minyak bumi itu tadi, maka terpaksa negara kita itu mengekspor, menjual keluar si minyak bumi mentah itu. Contoh lain misal kita menjual gabah keluar dengan rupa gabah, tidak diolah, tidak ada nilai tambahnya. Jadi barang yang diekspor itu barang ekspor primer. Kemudian yang keenam yaitu dominasi untuk tingkat ketergantungan serta kepekaan yang besar di dalam hubungan internasional. Jadi negara berkembang ini cenderung bergantung dengan bantuan negara asing, terutama negara maju, sehingga negara berkembang ini tergantung, tidak bisa mandiri, tidak bisa survive sendiri tanpa bantuan dari negara-negara maju.
Selanjutnya adalah apa saja sifat umum dari negara berkembang. Yang pertama, negara berkembang itu pertumbuhan pendapatan nasionalnya sangat lambat. Pendapatan nasional itu apa? Pendapatan nasional adalah seluruh produksi barang atau jasa yang dilakukan di dalam negeri. Nah, saat pertumbuhan pendapatan nasional itu dihitung dari kurun waktu tertentu, yaitu dalam masa waktu 1 tahun. Jadi pertumbuhan itu perbandingan antara tahun kemarin dan tahun sekarang. Kira-kira pertumbuhan pendapatan nasional itu lebih baik tahun ini atau tahun kemarin. Nah, ketika pertumbuhan pendapatan nasional tahun ini lebih jelek atau turun dibanding tahun kemarin, itu artinya ada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, pendapatan per kapita rendah dan hampir tidak ada perkembangan. Nah, tadi contohnya seperti India. India penduduknya banyak tapi pendapatan per kapita rendah. Ini beda sekali dengan negara misal di Australia yang penduduknya sedikit, kemudian luas wilayahnya juga tidak terlalu besar, tapi pendapatan per kapita mereka banyak. Karena mereka itu selain SDM-nya bagus, kemudian karena penduduk di wilayah Australia itu sedikit, jadi setiap tenaga manusia itu dihargai dengan harga yang tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu pola distribusi pendapatan melenceng. Ini sama halnya dengan pola pemerataan distribusi atau distribusi yang tidak merata. Misalnya di suatu kota A, gaji orang-orang tuh bisa sampai puluhan juta, tapi di kota B gajinya cuma ratusan ribu atau jutaan saja. Nah, ini terjadi pola distribusi pendapatan yang melenceng. Kemudian penduduk miskin. Nah, selain di antara ketiga poin tadi, penduduk miskin merupakan sifat umum negara berkembang. Di negara berkembang kita akan bisa menemukan banyak sekali penduduk miskin, penduduk yang hidup di bawah taraf atau standar kehidupan ekonomi. Kemudian yang 5, biasanya negara berkembang itu penduduknya mengalami penyakit atau mengidap penyakit akibat kekurangan gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Maka dari itu, negara berkembang itu berupaya untuk memerangi kekurangan gizi. Contohnya di Indonesia itu sedang menggalakkan suatu gerakan untuk mencegah terjadinya stunting atau pertumbuhan anak yang mengakibatkan kekerdilan. Karena stunting itu dianggap kurang gizi, jadi pemerintah Indonesia berupaya untuk bagaimana caranya agar tidak ada lagi anak stunting atau anak kekurangan gizi yang ada di Indonesia. Kemudian penyakit menular. Nah, di negara berkembang, penyakit menular itu rentan sekali menular. Karena tadi biasanya kenapa bisa menular dengan cepat? Biasanya itu karena tidak ada akses pendidikan yang layak. Kemudian masyarakat juga tidak tahu atau minim edukasi yang diterima mereka mengenai penyakit menular ini. Sehingga negara berkembang itu menjadi negara yang cukup umum, menjadi pusat penyakit menular. Kemudian yang keenam yaitu rendahnya layanan pendidikan. Layanan pendidikan ini bisa menjadi sarana bagi suatu negara untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka. Karena ketika warga suatu negara itu pintar-pintar, punya skill, punya kemampuan, punya keahlian, itu akan membantu negara dalam menegakkan pertumbuhan ekonomi. Baik, itu saja materi tentang ciri-ciri negara berkembang di dunia. Semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.